Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Kunjungan staf sus Presiden dan Wagub Jatim ke UNESA. Pelayanan pelaksanaan UTBK di UNESA untuk teman-teman disabilitas. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. UNESA terima kunjungan dari Yongsan University dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Korea Selatan, serta menyerahkan penghargaan kepada UNESA dan beberapa fasilitator pendidikan vokasional bagi penyandang disabilitas. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi pada UNESA sebagai universitas yang mengedepankan kelompok penyandang disabilitas untuk dapat berkuliah dengan nyaman, serta sebagai langkah awal menjalin kerjasama dan kolaborasi antar universitas. UNESA sebagai kampus dengan komitmen menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi serta pendidikan setara kepada penyandang disabilitas, menerima penghargaan dari Yongsan University Korea Selatan dan Korea International Cooperation Agency atau KOICA pada 24 April 2025 di Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. Pertemuan tersebut juga memberikan sejumlah penghargaan kepada UNESA dan para anggota Subdirektorat Disabilitas yang merupakan para fasilitator pendidik pelatihan vokasional bagi para penyandang disabilitas. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Science Center UNESA, Bambang Sigit Widodo menyampaikan rasa terima kasih serta berkomitmen untuk semakin giat berkolaborasi dalam riset dan mendorong pemberdayaan kemandirian kelompok penyandang disabilitas. Kita diberikan apresiasi atas komitmen UNESA dalam memberikan layanan kepada para kelompok disabilitas. Salah satunya dengan pelatihan untuk keterampilan ya. Tadi ada batik, ada garmen dan seterusnya. Nah, tindak lanjutnya ke depan adalah kita akan berkolaborasi dalam hal yang terkait dengan riset pastinya, terkait dengan riset disabilitas bersama Yongsan University atau dengan KOICA juga yang tadi sudah disampaikan. Jadi semakin memperluas jejaring kita di level internasional. I hope that our research members share the good information for improve the quality of the life for disabled men, and I will try to improve our good relationship with our university and KOICA and UNESA. Kunjungan Yongsan University dan KOICA di UNESA membuka berbagai kesempatan untuk menjalin kolaborasi riset penelitian dan kerjasama, khususnya pada bidang disabilitas. Selain itu, kegiatan ini juga menjembatani upaya pertukaran mahasiswa maupun dosen antar universitas untuk mengembangkan kajian ilmiah dan membuka khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas guna menciptakan lingkungan inklusif dan ramah disabilitas. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Sebagai salah satu universitas ramah disabilitas, UNESA menjadi tempat penyelenggaraan UTBK 2025 untuk teman-teman disabilitas. Mempersiapkan sarana prasarana dengan teknologi canggih yang mampu membantu peserta disabilitas guna memudahkan dalam pengerjaannya. UNESA mempersiapkan sarana prasarana dan ruangan khusus guna kelancaran dua peserta netra dalam mengerjakan tes yang berlokasi di Gedung PPTI lantai 4. Dengan memanfaatkan program NVIDIA yang mampu merubah teks menjadi suara, hal tersebut dapat membantu peserta untuk menjawab soal UTBK dengan mudah. Selain itu, pendampingan untuk peserta disabilitas juga disediakan. Hal itu untuk membantu peserta yang baru mengenal dan menggunakan program tersebut. Di samping hal itu, UNESA juga siap menerima calon mahasiswa disabilitas. Dengan menunjukkan minat dan bakat potensi yang dimiliki, pihak UNESA dapat menyarankan berdasarkan keahlian prodi yang diinginkan dan tidak beresiko bagi calon mahasiswa. Tentu ketika kita menerima anak yang berkebutuhan khusus,
itu pasti akan didasarkan pada dua aspek. Aspek yang pertama adalah minat dan bakat potensi anak yang bersangkutan, itu menjadi pertimbangan utama. Yang kedua adalah bidang keahlian, prodi yang dimasuki. Tentu prodi-prodi yang tidak membutuhkan atau tidak berisiko tinggi buat yang bersangkutan. Kalau misalnya dia harus praktikum yang sangat berbahaya, tentu kita akan arahkan pada bidang lain, karena itu akan berpengaruh kepada keselamatan yang bersangkutan maupun nanti pihak yang lain. Dengan persiapan khusus ini diharapkan pelaksanaan tes berjalan dengan lancar tanpa ada kendala teknis apapun. Hal tersebut sejalan dengan prinsip UNESA sebagai kampus ramah disabilitas yang mengedepankan pelayanan terbaik bagi semua orang tanpa memandang latar belakang dan kondisi fisik. Dari Surabaya, Nanda Pujo dan Zaki Zakaria melaporkan. Universitas Negeri Surabaya, UNESA, terima kunjungan dari Profesor dan Dekan Fakultas Warisan Budaya serta Manajemen Informasi dari Shanghai University sebagai upaya menjalin hubungan kerjasama dan berdiskusi seputar potensi kerjasama yang dapat diwujudkan antara dua belah pihak. Kegiatan kunjungan tersebut berfokus pada diskusi seputar Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pembahasan potensi penelitian kolaborasi, serta bidang pengabdian masyarakat antara Visipol UNESA dan Shanghai University. Kunjungan ini berlangsung pada 24 April 2025 di ruang rapat lantai 3 gedung I8 Visipol Kampus UNESA 1 Ketintang. Kegiatan berlangsung aktif dan disambut hangat secara langsung oleh Dekan Visipol Wiwik Sri Utami dan segenap jajaran Visipol UNESA. Dalam kunjungannya kali ini, Wiwik Sri Utami menjelaskan 3 agenda kegiatan pada kunjungan tersebut. Antara lain diskusi kuliah tamu bersama mahasiswa Prodi Sejarah, FGD untuk menjajaki kerjasama antara kedua universitas, dan fakulti tur ke Rumah Sejarah UNESA. Kunjungan Shanghai University ke UNESA yang pertama pasti menjalin kerjasama di bidang penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, dan pertukaran mahasiswa. Kami rancang di 3 kegiatan. Yang pertama tadi guest lecture, karena ini diperuntukkan untuk mahasiswa, terutama program studi sejarah. Tadi yang ikut guest lecture itu angkatan 2023 dan 2024. Kemudian yang kedua, yang saat ini berlangsung adalah FGD, dengan semua pimpinan Visipol akan menjajaki berbagai macam kerjasama, terutama di penelitian kolaborasi. Dan yang kedua adalah International Conference, yang ini juga menarik karena setiap tahun Visipol menyelenggarakan International Conference. Kemudian yang ketiga, ini ada kegiatan nanti fakulti tour, karena beliau sangat tertarik bagaimana sih sebetulnya pembelajaran sejarah di Indonesia, terutama di UNESA. Profesor Huang Jicong, Dekan Fakultas Warisan Budaya dan Manajemen Informasi Shanghai University, menyatakan antusiasmenya terhadap penjajakan kerjasama ini. Ia menekankan kesamaan visi dari kedua institusi besar dalam inovasi pendidikan serta pelestarian warisan budaya. Sebagai upaya mencari potensi kolaborasi terbaik serta kekagumannya terhadap skala dan prestasi Visipol, kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat hubungan kerjasama ini di masa depan. 来到泗水大学的社会学院，主要是推动上海大学有关的专业与泗水大学社会学院相关专业的合作，包括科学研究方面，包括人才培养方面全面的一个合作。 Langkah kolaborasi ke depan bersama Shanghai University berfokus pada Tridharma Universitas dan bertujuan sebagai realisasi program yang lebih nyata dan berdampak pada mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika UNESA. Dalam forum tersebut juga diharapkan dapat memperkuat jejaring akademik internasional UNESA. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademisi dan mahasiswa kedua negara, sekaligus mempromosikan warisan budaya Indonesia di kancah global. Dari Surabaya, Rizky Amalina dan Irfan Ali melaporkan.
Universitas Negeri Surabaya menerima kunjungan dari staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif Yovie Widianto dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak disambut langsung oleh pimpinan Selingkung UNESA pada 24 April 2025 di Graha Sawunggaling, Kampus UNESA 2. Staf Sus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak kunjungi UNESA. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan Publikasi, dan Sains Center Bambang Sigit Widodo menyampaikan kunjungan ini merupakan suatu kebanggaan bagi UNESA menjadi salah satu universitas yang unggul dalam bidang seni. Dalam kunjungan ini berharap mampu meningkatkan ekonomi kreatif melalui seni dan budaya. Sebenarnya datang ke sini dalam rangka ini memang fasilitasi dari Mas Wagub ya, Mas Emil, untuk kemudian melihat UNESA yang memiliki pusat unggulan salah satunya kan di bidang seni. Nah, beliau datang ke sini sekaligus ingin melihat bagaimana sih seni yang ada di UNESA dan juga tentu terkait juga dengan bagaimana prodi-prodi yang ada di UNESA yang mendukung ekonomi kreatif begitu. Turut ditampilkan pagelaran seni seperti tari, pantomim, serta orkestra, dan tak lupa pameran produk serta karya dari berbagai macam prodi yang ada di UNESA. Yovie Widianto menyampaikan, UNESA memiliki salah satu keunggulan di seni, berkarya, serta bekerja harus melalui hati. Artinya, dengan kekuatan ketulusan, setiap profesi kita apapun hasilnya akan penuh arti dan perasaannya akan tersalurkan. Serta dalam berkarir harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu diferensiasi, branding, dan positioning. Kita memang Jawa Timur ini Surabaya perlu punya konser hall yang bertaraf internasional dan di sekitar UNESA ini. Seperti apa bentuknya dan kerjasamanya nanti kita harus kita pikirkan bersama. Tapi ini adalah sebuah potensi besar dan saya senang juga dari orkestra yang tadi. Ini menunjukkan kalau ada potensi yang bagus dan apabila ini terus terasah dan secara reguler mereka tampil baik dan diadakan juga konser-konser, festival-festival budaya, baik bukan hanya untuk musik saja. Semua yang ada di UNESA ini saya rasa dari sektor ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu percontohan yang baik bukan hanya di Jawa Timur tapi untuk seluruh negeri kita. Dan ternyata untuk seni, untuk musik atau ini seni peran teater juga bisa dilakukan di sini. Ini di Gedung Sawunggaling ini sangat bagus. Jadi menjadi satu wadah untuk bisa menampilkan karena di dalam seni ini kan harus banyak jam terbang juga gitu. Jadi dan bisa melaksanakan event-event festival yang memang sudah layak untuk ditampilkan ke publik. Jadi saya rasa memang UNESA sangat potensial untuk menjadi epicentrum saya sebut tadi seni dan budaya serta ekonomi kreatif ekraf. Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, mengatakan sebagai salah satu jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, Jawa Timur memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian. Dibutuhkan perkembangan wadah atau media dalam membangun ekonomi kreatif serta kesenian dan UNESA merupakan jawaban dari hal tersebut. Emil Dardak menambahkan berharap UNESA mampu mengadakan lebih banyak event kesenian serta tidak menutup kemungkinan berkolaborasi, mengadakan multi-event, bertukar budaya dengan negara lain. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. UNESA satu langkah di depan. Rektor UNESA, Cak Hasan, bertepatan dengan hari ulang tahunnya, menegaskan pentingnya ketangguhan dan kemampuan beradaptasi di tengah ketidakpastian global. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada seluruh sivitas akademika, perlunya perubahan mindset dan kesiapan menghadapi era digital yang bergerak cepat. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Rektor UNESA Cak Hasan menegaskan pentingnya perubahan mindset dan ketangguhan dalam menghadapi era ketidakpastian global. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi harus cepat beradaptasi dengan perubahan digital agar tetap relevan dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa serta masyarakat luas. Cak Hasan berharap UNESA dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, adaptif, kreatif, dan inovatif sebagai bagian dari visinya dalam menjadikan UNESA sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH dengan reputasi nasional dan internasional. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan soft skill bagi sivitas akademika guna mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Pada gilirannya, UNESA akan mampu meningkatkan soft skill sivitas akademika untuk
mewarnai mimpi kita bersama Indonesia Emas 2045. Tetap tangguh, kreatif, inovatif, dan adaptif. UNESA satu langkah di depan, UNESA untuk bangsa Indonesia, bersama bisa bekerjasama untuk Indonesia Emas 2045. Dengan semangat ketangguhan, kreativitas, inovasi, dan adaptasi, UNESA diharapkan terus berkembang dan berkontribusi bagi masa depan bangsa. Dari Surabaya, Nanda Pujo dan Yahya Zulfaili melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.